ini efek suppressnya dari Onyx. Bahkan nggak perlu di-ban juga ya, mereka mungkin nggak akan takut munculnya Franco atau KJ dari sisi EVOS Legends. Iya, atau roamer mungkin. Kalau Iya. memang mau nutup ya. Tapi kemana dulu nih? Karena banyak opsinya. Sedangkan untuk damage, EVOS mereka udah punya retail. Iya. Mereka bisa mengandalkan retail untuk memberikan Iya. damage besar. Plus kan kita tahu ya bagaimana penggunaan hero Chow kah, Iya. Kufra kah dengan meta healer ataupun meta-meta support kayak begini. Counternya kan salah satunya adalah pick off. Yap. Dan Keyboy adalah salah satu orang yang sangat-sangat mahir tier S untuk hal tersebut. Iya, dan KJ-nya di-ban. Kaca di band. Ada Franco, Ada Chow, ada Chow, ada bahkan Kufra. ya kalau mau area ya ada Kufra juga. Ada Kufra buat area sisi. Yap. Banyak banget yang bisa digunakan oleh pemain-pemain dari Onyx. Mungkin butuh yang bisa buka vision dulu ya, tapi ternyata Brody dulu. Brody-nya diambil untuk match up bersama dengan adanya e-retail. Ya karena Bruno memang sudah ditutup ya. Iya. Cuman ini lebih harus ekstra hati-hati juga bagi Albert. Karena jelas ini berbeda. Ketika ada Bruno mereka dia bisa mainin stack-nya. Tapi Brody beda lagi. Untuk mainin stack-nya ya instant. Dan kalau gak dapet ini berbahaya buat Brody. Oke. Dan 2 pick yang akan langsung diamankan untuk EVOS Legends. Mid lane seperti apa yang akan mereka bawa? Masih ada Farshal, Lilia pun masih terbuka walaupun memang ancamannya ada Valentina di sana. Wah dan juga serem ya dikejar Joy nanti kalau pakai Lilia. Makanya, walaupun bisa kabur-kabur ya sebenarnya, tapi ternyata Terizla dan juga Farsha. Marsha. Ini bisa ngambil pick of powernya mungkin Kufra kali atau Kufra oke, Chow bisa. ya memaksa bawa Purify berarti nanti ya. Betul. Atau kalau mau main api Valir. Tetap main Benar. api kan. Iya, tapi frontliner cuma Fredin doang, kasihan babak belur. Nah, Benjol dia. benjol ya. Tapi untuk satu pick terakhir lagi Onyx akan membawa apa untuk sisi roamer mereka? Keyboy yang pakai support bagus, mau pakai pick off juga bagus. Atau ya udah main hero healer lagi kan? Florin yang masih terbuka. Yap. Florin lagi kan juga masih bisa diambil, cuman ini dia jawaban yang akan diberikan oleh Onyx adalah seorang Chow. Chow. Keluar pick off-nya kan? Iya, Keluar akhirnya. memaksa bawa Purify harusnya ya. Ini dia yang menjadi sebuah tantangan lagi untuk EVOS. Karena dengan meta-meta support yang sekarang, lawan mereka adalah salah satu tim yang sangat-sangat handal, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat Woi. paham Rebellion. akan hal-hal seperti ini. Tapi Rebellion sepertinya menanti kabar ya. Harap-harap cemas. Harap-harap dia. Iya, menanti kabar memang di situ. Oke, tapi apakah ada Purify sebagai bentuk respect atas pick of power yang dibawakan oleh Keyboy? Karena kita akan melihat dari segi spell dan juga set talent emblemnya sebelum kita memasuki ke game. Dan 2 Purify Om. Yap. Ini Purify yang penempatnya memang bagus untuk mid laner dan juga untuk gold laner mereka. Yep. Pemberi damage terbesar dan 4 flicker bagi Onyx. Matilda kali ini bermain sebagai roamer support di belakang dan dengan emblem support juga yang dibawakan. Dengan sama ya. Yep. Wilderness Blessing menjadi senjata utama untuk EVOS Legends di game yang kedua. Yap, itu dia. Dari spell yang digunakan, dari set talent emblem yang sudah digunakan oleh masing-masing player. Di game yang kedua, kira-kira nih untuk IPL Arena game kedua akan berakhir atau lanjut ke game yang ketiga? Game 2 apa game 3? Yo wes, kalau begitu IPL Arena, mana suaranya? Wow, ini bisa jadi game terakhir soalnya. Tapi EVOS Legends mereka akan memanfaatkan waktu ini untuk bisa membawa lebih panjang lagi kesempatan mereka. Dan terlihat dengan adanya Wilderness ya Om. Yap. Aktif banget di area river. 4 Wilderness ya. Iya. Lagi dan lagi nih. Dibawakan oleh EVOS Legends. Dan Matilda yang dilepaskan. Memang mungkin Circle Eagle-nya bisa diambil oleh Suns. Tapi resiko juga besar nanti. Yap. Ini Fredrinnya berarti XP ya sebenarnya. Tadi kita sempat ada fleksibilitas antara Betul. kedua hero tersebut. Cuman mungkin dengan adanya Fredrin untuk kontes objektif lumayan enak lah ya. Yap. Dan lihat bagaimana usaha dari Kibo juga untuk berusaha mengganggu agar Susujin ini nggak nyaman sama sekali. Yap. Ketika sedang melakukan jungling di jungle dia. Yap, itu dia. Keyboy sudah mulai bergerak tapi di atas Boots versus Veldora. Boots Veldora ya, ini seru juga sih kalau Boots Veldora. Karena kedua XP lane ini cukup tajam sebenarnya. Dan Veldora
di mana dia membawakan emblem fighter dan juga ada Brave Smite. Sedangkan untuk Boots, ya kita tahu lah, Freddy ini adalah hero yang cukup lama ya untuk melakukan clear lane. Dengan emblem tank yang dibawakan oleh dia juga. Ini ngeri banget ya. Untungnya Brans kali ini punya Fan Strong yang bisa memanggilkan Guiding Wind. Yep. Tapi kalau dengan Purify lalu di sebelah ada Joy yang kita tahu bagaimana mobilitasnya. Buset. Wah. Dikejar-kejar seadanya Ya tuh. walaupun ada heavy crossbow atau Betul, wings by wings ya. yang bisa ya. Cuman kan ada cooldownnya. Jadi nggak ada escape tools tambahan ya. Hanya bisa menghindari adanya sisi-sisi power. Tapi setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan. Oke, satu orang mulai ditabrak dan Kiboy pergi ke arah yang berbeda. Boots sudah hadir pula di area tersebut. Suns-nya di tempat yang lainnya pertempuran kembali pecah. Namun Kiboy-nya mencoba untuk bisa mendorong mundur. Tapi Sunsujin berhasil mendapatkan pula turtle. Bahkan di tempat yang lain ada penalti zone yang udah mulai connect pula ke arah 3 player. Tapi sekarang Veldora-nya terkurung. Tapi Veldora masih berhasil bertahan. Udah ada flicker maju ke bagian depan dengan yang satu energi eruption begitu besar. Tapi Boots-nya berhasil dilancurkan dan first blood menjadi milik dari EVOS Legends. Kiboy-nya dikejar. Wow, Kiboy-nya mau pergi ke arah mana? Satu hit terakhir Kiboy. Wah, Fan Strong menimbulkan impact yang baik. Flicker tidak sia-sia. Soul Bloom. Ini benar-benar belum menyelamatkan Kiboy dari adanya sergapan. Itu menyakitkan. Iya, Siap. nggak ada targeting yang lain kan tadi di area tersebut. Makanya nggak nyebar. Ya jadi full ya. Full masuk ke Kiboy. Papulung anti Onyx. Jangan dipancing, nyanyi lagi tuh kan. Nyanyi lagi tuh kan mereka. Oke. Namun sekarang coba lihat antara Sunsujin dan juga Kairi mulai bertemu lagi di area dari Rivernya. Tapi sekarang Kiboy-nya udah level 4. Hanya saja Kiboy belum mau mengeluarkan The Way of Kiboy dan satu hit terakhir. Kiboy hilang di area tersebut. Bahkan untuk Kairinya dengan satu lagi Rhythm of Joy. 2 kali masih berhasil selamat. Oke, Circling Eagle tadi nggak ditabrakin. Tapi kena efek airborne. Yang ngebuat dari Kiboy susah selamat. Tapi wow. Buset. Veldor ada damage kagetan. Balas membalas penalty zone dan juga special fight yang terjadi di bagian top lane. Tapi EVOS Legends beberapa lane mereka sudah menangkan sekarang. Wah, Albertnya bakal ditarget. Oke, Albertnya di bagian bawah langsung ditargetin. Tapi Brans udah maghrib pulang. Ini Leonya makin ngacir lagi ya kan. Guiding Wind. Ya Ayo. dipanggil emak nih. Ayo kita tuntun ke jalan yang benar. Ayo mundur, mundur. Tapi sejauh ini EVOS Legends unggul jauh nih Om dari segi kontes objektif turtle dan juga kill-nya. Ya tapi mungkin memang ini butuh waktu sendiri ya. Apalagi Joy untuk di awal yang kita tahu tanpa adanya Angela. Dia nggak bisa terlalu leluasa untuk masuk dengan electrifying beats dia. Jadi hanya akan mengandalkan Rhythm of Joy. Jadi sementara waktu Onyx mereka harus sabar-sabar dulu. Harus menunggu Kairi agar menjadikan itemnya secepat mungkin. Yap, sementara itu untuk sekarang. Di area dari turtle-nya sudah ada serap lewat 3 player yang dimiliki oleh EVOS mereka terlebih dahulu. Tapi 2 player dari Onyx mulai mendekat Kairi. Mulai hadir, Suns mulai menunjukkan juga bagaimana eksistensinya. Tapi sekarang The Way of Kiboy mendapatkan karena satu orang tapi masih gagal. Dan lebih turtle-nya berhasil didapatkan pula oleh Kairi di tempat yang berbeda. Wah ini lagi-lagi. Turtle-nya diamankan juga sebenarnya untuk Onyx. Tapi memang selalu dibayar dengan adanya pick off lagi. Suns yang hilang kali ini. Nah, dimana Suns tadi sayang sekali ya tadi. Waktu dia pakai flickernya, ternyata penalty zone kena ujung. Tempat flickernya mendarat. Udah, gak bisa kemana-mana. Nyaris harus lama pick tapi off. tidak ya. Yes, gak bisa sama sekali. Tapi ya itu dia Onyx. Mereka masih berhasil untuk mendapatkan turtle. Jadi turtle-nya masih sama dari goldnya. Ada sedikit gap memang 2000 gold yang terjadi. Buset dah ini dia pertempuran antara Brans dan juga Albert. Oke, satu hit lagi. Sepertinya akankah mau ditonton memori? Tidak. Mundur terlebih dahulu di tempat yang lain. Kiboy ada di dalam rerumputan. Akankah mau dilanjutkan? No. No, Mundur no. lagi semuanya. Berhati-hati lagi juga karena memang masih belum ada informasi Purify-nya di-trigger ya. Namun untuk sejauh ini ada satu buah dorongan dari Kairi yang ternyata makan lane atas juga nih Om dalam keadaan tertinggal. Ya, ambil 2 ya. Iya. Seperti biasa dikasih 2 lane dan juga Starlim sudah selesai tadi buat Kairi. Jadi mungkin damage-nya sudah bisa disupport oleh Kairi. Iya pastinya dan sepertinya terjadi keramaian di arah bawah nih. Fokus dengan adanya 4 Waldeners ini juga dari EVOS Legends bakal susah banget ditangkap ya. Ya karena mereka lincah-lincah semua Makanya. ya. Movement yang cepat yang membuat mereka bakal susah untuk bisa ditangkap. Buset dah itu Buset. soul bloomnya berasa banget. Biar support tapi berasa ya. Kalau emang udah solo target dan gak ada target yang lain kayak begitu impactnya ya. Soul bloomnya benar-benar berasa. Yap, dan kayaknya Onyx wah berhati-hati banget namun Veldora hampir saja ketahuan. Dengan ada Boots yang udah ikut team fight nih. Dia bakal jadi satu sandbag bagi fight nantinya karena dari Kairinya pun masih dikasih space dulu. Yap. Dan sejauh ini EVOS Legends mereka sudah unggul dari sisi pick off-nya.
Dan Brans kalau kita lihat memang ini lumayan bebas. Memang 0-0-0 buat Brans. Tapi untuk gangguannya lebih ke dia dikawal oleh teman-teman yang lain. Iya, pas pam Browns memang. Pas pam Browns itu nyata. Nyata. Iya, terlihat di situ. Dan turtle ketiga. Game sebelumnya perfect milik EVOS Legend, tapi game kali ini sudah berbagi 1 untuk 1. Turtle-nya ditarik dulu ke bagian belakang, Sans Kiboy mulai maju, Kairi menjadi satu sosok terakhir, tapi sekarang Kiboy mencari celah bagaimana siapa yang akan mendapatkan lagi karena Turtle tersebut ada satu yang terakhirnya. Retribution dari Kairi, begitu on point bahkan. Ada beberapa pemain yang memang terpisah juga posisinya, namun untuk kali ini burstnya. Tapi Albert di tempat yang lain, Albert berhasil langsung dihancurkan, mereka tidak punya satu persepen yang begitu mematikan lagi, tapi Kairi menjadi korban pula, bahkan Veldora menjadi satu sosok begitu mematikan dan Veldora terkena satu hit dari Jet Kundonya. Ada satu lagi revenge strike yang memang udah dikeluarkan dan sekarang ada lagi Curse of Crow, Energy Impact, semuanya dikeluarkan. Veldora mengejar-ngejar seperti hidup. Mengejar tuh cita-cita, bukan dia yang gak cinta. Waduh, dan berakhirlah sudah tadi. Ada beberapa player dari Onyx Esports. Oke. Ya, bebas dari Veldora ya, yang selain dari Misa untuk memisahkan team fight, dia juga berhasil untuk mendapatkan point kill lagi dan lagi. Ada Furious Hammer, Dominance Ice, dan sisanya ini akan mengarah ke item-item defense bagi Veldora. Untuk di garis depan dia sangat tanky sekali. Dan penalty zone menjadi senjata utama untuk EVOS Legends. Wah, ini mengerikan ya. EVOS Legends mereka sepertinya akan memberikan semuanya untuk bisa mendapatkan game kedua dan memperpanjang kembali match kali ini. Namun, dengan outer turret yang udah rontok nih Om, visionnya bakal semakin luas lagi. Ya, terutama untuk area mid ya, di mana EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan mid turret milik Onyx. Oke, itu dia Panstrong mendarat ke tempat yang berbeda lagi. Tapi Kairi harus mundur, sudah tidak kondusif di depan. Tidak kondusif. Balik kanan, bubar, jalan. Semuanya, walaupun memang inner turret tidak bisa lagi dipertahankan oleh teman-teman dari Onyx di arah bawah. Iya, tercabut ya semuanya. Iya. Ya, dan ini untuk mengaktifkan Purify-nya nih menjadi PR untuk Onyx. Karena Kiboy sedari tadi untuk Way of the Dragon, ini masih harus nyari target yang tepat juga. Dan Vanter terlihat sangat lincah. Apalagi Matilda kan hero yang selalu melompat. Iya. Udah melompat, pakai Wilderness Blessing, nambah movement speed lagi. Ya udah diajakin kabur. Ada heavy crossbow atau wings by wings. Iya, ini PR tanda tanya besar buat Onyx, gimana trigger dari Purify-nya untuk bisa memaksimalkan power pick off dari Kiboy. Dan terlihat sekarang 7-0, jadi gak ada lagi umpan-umpan yang bisa dilemparkan gitu. Yap, jarang banget Onyx dalam keadaan seperti ini ya. Yep. Tapi balik lagi, ini adalah Onyx. Mau tertinggal seperti apapun, sekalinya mereka bergerak, sekalinya mereka mendapatkan momentum, selesai semuanya. Seperti yang sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah. Sekarang Kiboy, coba lihat. Siapa lagi akan langsung ditendang, tapi ternyata Kiboy kehilangan momentum. Ada lagi tournament memory yang udah dikeluarkan dan sekarang waktunya mereka untuk membalaskah? Tidak, EVOS Legend masih cukup sabar. Brans hanya memberikan sebuah perimeter lewat heavy crossbow yang dia miliki. Kiboy mulai bergerak lagi. Ada penalty zone, bahkan sekarang Pastrongnya mulai lagi memberikan di mana sekarang saya ingin tadi menabrakkan lagi diri ke arah satu player. Dan Lordnya menjadi milik dari EVOS. Wow, Veldora mengejar. Veldora is on fire. Targetingnya selalu optimal. Ya, dan bahkan baru ada Flash of the Oasis yang bakal dipakai oleh Van Strong juga. Jadi ini semuanya maksimal banget, terutama bagi Veldora sih. Kalau aku ngeliat dia menjadi faktor pembeda sekarang. Dia yang membawa untuk EVOS Legends bisa mendapatkan objektif mereka. Wah, ini tertinggal sekali. Lord didapetin, pick of power gak bisa. Walaupun sebenarnya tadi ada Purify yang udah di-trigger. Itu akan menjadi informasi untuk Kiboy-nya bisa targeting ke Krite. Namun, di saat dia hanya mau maju, itu udah kena cicil juga. Karena damage dari Brans dan juga bahkan Van Strong udah menyakitkan. Ya, dan lihat gak ada damage sama sekali yang bisa diberikan oleh Kairi sejauh ini. Iya, Sujin masuk dari arah yang lain loh. Penalty zone-nya connect lagi. Dan sekarang ada Krite dari bagian belakang. Dan Federal Strike langsung dikeluarkan begitu saja. Boots-nya menjadi korban pertama. Tournament memory. Belum bisa menumbangkan karena siapapun, tapi Sans sejauh ini belum bisa memberikan sebuah harapan baru lagi untuk Onyx. Yap, dan benar-benar di 10 menit pertama Onyx dikasih 0 tapi Van Strong akan dikejar. Oke, Van Strong langsung terbang cycling Eagle. Akankah dia landing dari tersebut? Tidak, numpang lewat saja. Bahkan untuk sekarang ada pergerakan di mana Kairinya berhasil lagi dihancurkan. Sujin dapat memori langsung masuk ke dalam tubuhnya 1 untuk 1 dari masing-masing jungler. Banyak banget sisi powernya ya. Kena tabrakan Shield Unity. Wah, tapi tabrakan lagi. Berani banget loh, penalty zone-nya masuk di bagian dalam. Tapi dari Bestarnya maju
masih memberikan aggro turret juga. Bahkan sekarang Veldoranya berhasil selamat, hanya saja ada beberapa player dimiliki oleh Onyx dalam keadaan yang sudah sangat papak pelur. Wah, base turret akhirnya bisa dihancurkan juga. Dan in-game equipment yang bisa kita lihat, Great Dragon Spear. Jadi jawaban buat Brans. Ya, ada extra movement speed sebanyak 15%, tapi Veldora lihat. Faktor pembeda di mana ada gold gap sebanyak 3.000-an. Waduh. Jauh banget, dan dari itemnya juga udah unggul. Tinggal menyelesaikan satu item saja, item terakhir. Bahkan Virus Hammer juga bisa diganti nanti dengan item defense. Iya, itu Blade dia. Armor, Athena, Dominance Ice. Atau kalau lagi unggul Hunter Strike-nya jadiin aja. Jadiin aja sekalian. Ini Iya. Veldora anak muda yang kagak ada gentarnya ya. Berani. Buset, berani banget itu. Tapi targetingnya selalu on point. Dan itu juga menjadi momentum maker ya. Yap. Apalagi tadi kan masih ada base turret sebenarnya. Aha. Tapi dia berani buat dive in dengan ngebuka penalty zone dia. Karena dia pede mungkin ada guiding win buat jemput ya. Iya. Oke, Kairi langsung ya ditangkap basah penalti zone-nya. Ada Vansrom pula memanggil rekan-rekannya dan Kairi berhasil dihancurkan. Ada satu player dari Onyx tertangkap basah sekarang. Wah, ini tertangkap secara basah ya. Jibruk kalau kata orang Sunda. Buset dah. Basah banget gitu ya benar-benar. Tapi wah, Kairi hilang untuk ketiga kalinya. Kali ini dengan adanya 2 base turret saja yang tersisa dari Onyx. Bakal dipaksakah? Oke, di tempat yang lain tuh lihat tuh. Sujin yang mendorong Kiboy. Ada informasi yang bisa mereka dapatkan, tapi untuk sekarang Sanche berhasil lagi dihancurkan. Akankah landing dia tersebut, tapi Vansrom berhasil menggocek kembali. Dibohongin ya. Dibohongin mau maju tapi enggak. Kadang sakit dibohongin kayak gitu. Iya loh. Tapi yang paling sakit dari kebohongan adalah kita nggak layak buat dapat kebenaran. Wahai, hanya saja coba lihat dari tadi Vansrom berkali-kali melakukan kebohongan yang sama. Tapi apakah Onyx berdaya? Tidak. Hanya bisa menerima. Iya. Ya, Hanya apalagi bisa berpasrah. dari item yang sudah diselesaikan di EVOS Legends. Ada antiquiras yang dibuy juga oleh Vansrom. Sangat tebal, dan ini baru satu loh. 1 kill point bagi Onyx. Tertinggal cukup jauh. Dan tadi kill point yang didapetin juga ya karena pertukaran dari si Sujin kan. Waktu Iya. lagi maksa maju ke depan. Fight di bawah tadi tuh. Oh iya, Yep. di bawah Di juga ya. turret base. Dengan antiquiras berarti bakal semakin Tebel lagi dia. tebal lagi, bisa nahan lagi ke arah dari Albertnya ya Om ya. Oke, itu dia penalty zone Jagodek. Karena beberapa pemain bahkan di bagian belakang, coba lihat Punca. Masih berhasil kabur, ada Florwin sekarang yang sudah diamankan oleh Kairi. Tapi best turretnya, best utamanya. EVOS membawa ini ke game yang ketiga. Wow, EVOS Legends menolak untuk menutup